Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman kita semuanya diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga keberkahan serta kelancaran dalam menjalani aktivitas-aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pengalaman simulasi mengajar pendidikan guru penggerak Kabupaten Bogor, tentunya di angkatan 1 bersama teman-teman KBK dan Bogor juga yang pernah mengalami simulasi mengajar. Hanya ini pengalaman saya. Mudah-mudahan video ini nanti bisa menginspirasi, tapi saya berharap ini sebagai contoh saja. Teman-teman harus lebih baik lagi, karena teman-teman saya yakin lebih hebat lagi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru mampir, silakan subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng, kemudian juga like. Apabila ingin disampaikan, ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, selain pengalaman, saya juga akan menyampaikan trik dan tips seleksi simulasi mengajar pendidikan guru penggerak, tentunya yang pernah saya alami. Silakan simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, teman-teman semuanya, kita sudah memiliki jadwal ini dari surat pemberitahuan rekrutmen pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa saat ini tim sedang memverifikasi dan memvalidasi penilaian berkas dan penilaian esai, yaitu sampai tanggal 3 Juni, teman-teman semuanya ya. Kemudian nanti ada pengumuman tahap 1, yaitu pengumuman verifikasi, validasi, penilaian berkas, dan penilaian esai, yaitu tanggal 13 Juni tahun 2022. Nah, kemarin sempat ramai teman-teman di SIM PKB kita, ada yang belum lulus dan sebagainya, itu diabaikan saja, itu sesudah diperbaiki sistemnya. Yang jelas kita menunggu sampai tanggal 13 Juni tahun 2022 ini ya. Nah, setelah tanggal 13 Juni, kemudian nanti teman-teman akan ada di notifikasi SIM PKB teman-teman mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Tentunya simulasi mengajar dulu, setelah simulasi mengajar nanti baru wawancara, yaitu tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus. Nah, di sini teman-teman akan mengikuti rentang waktu ini, semua calon guru penggerak akan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Ingat, yang pertama itu simulasi mengajar dulu, kemudian nanti baru wawancara ya. Setelah simulasi mengajar, kita nanti dikasih waktu lagi, selesai simulasi mengajar, kita akan mengikuti wawancara. Tentunya jadwal akan disampaikan, diberikan oleh tim melalui SIM PKB. Baru nanti pengumuman tahap 2, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ini ya. Nah, ketika nanti teman-teman semuanya sudah diumumkan, tepat tanggal 15 Agustus misalkan, siapa saja yang lolos dan berhak mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti teman-teman akan mengikuti pendidikan guru penggerak mulai tanggal 3 Oktober sampai November 2022, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2023 ya. Ini tentang pendidikannya selama 6 bulan ya. Jadi tentunya teman-teman harus buka terus SIM PKB, khawatir ada informasi-informasi, karena di sini jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman pendaftaran, tentunya di SIM PKB tersebut ya. Ketika nanti teman-teman sudah lulus dalam penilaian tahap 1, yaitu berkas CV dan esai, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, ini waktu notifikasi di angkatan saya ya. Apakah berubah atau tidak, tapi tidak akan jauh perubahannya ya. Nanti teman-teman setelah nanti muncul ini di SIM PKB teman-teman semuanya, nanti teman-teman konfirmasi jadwal. Nah, di sini kan 5 September 2020. Berarti saya harus konfirmasi jadwal ini maksimal tanggal 5 September, jangan sampai lebih. Kalau misalkan lewat tanggal 5, berarti saya tidak mengikuti simulasi mengajar waktu itu. Nah, berarti kan kita harus mengkonfirmasi sebelum tanggal 5. Hanya 30 menit teman-teman ya, waktu saya itu waktunya hanya 8 menit, sisanya perkenalan dan juga tanya jawab terkait dengan selesai kita mengajar ya. Nah, ini konfirmasi jadwal ya teman-teman, bahwa kita ini sudah siap jadwal tanggal sekian. Kita konfirmasi. Khawatir mungkin teman-teman nanti tidak ada yang bisa tanggal sekian, tapi mudah-mudahan ketika nanti dijadwalkan teman-teman harus siap semuanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah trik dan tips seleksi simulasi mengajar pendidikan guru penggerak. Saya membuat
3 tahapan, tahap persiapan, menjelang simulasi, dan juga tahap simulasinya. Seperti apa penjelasannya? Simak lagi. Sekarang tahap 1 yaitu persiapan. Persiapan itu, kita ini nanti akan memilih topik atau materi yang akan kita sampaikan, akan kita ajarkan. Biasanya nanti waktu pengalaman saya itu kita dikasih topiknya. Dari sana nanti ya ada kelas bawah dan juga kelas atas. Karena saya kelas atas, saya memilih yang kelas atas ya. Itu biasanya topiknya sudah disiapkan di sana, kemudian kita memilih topik yang sesuai dengan yang akan kita sampaikan. Bebas teman-teman, karena kita bisa memilih kelas atas dan kelas bawah ya. Kalau kita kelas atas ya pilih kelas atas, kelas bawah ya kita pilih kelas bawah sesuai dengan kita mengajar. Kemudian setelah kita memilih topik, tentunya kita harus membuat LPP sesuai dengan topik dan materi tersebut. Ya, pada saat pembelajaran terlihat siswa itu memang kita pancing untuk aktif, kreatif, kemudian LKS juga ada pada saat kita pembelajaran. Ya. Kemudian siapkan media atau alat peraga pembelajaran. Nah, di sini medianya tentunya harus sesuai dengan topik. Saya sarankan ke teman-teman semuanya harus membuat media. Jangan sampai kita polos. Pokoknya kita harus profesional mengajar seperti apa, makanya siapkan medianya juga ya. Kemudian merancang skenario pembelajaran sesuai dengan waktu yang diberikan. Kenapa kita merancang skenario? Padahal kita sudah membuat LPP sesuai dengan topik dan materi. Jadi, mulai dari pendahuluan sampai penutup nih, pada saat kita ngajar, buat oleh kita skenario-nya. Seolah-olah kita sedang mengajar. Ingat teman-teman semuanya, waktu saya itu kan hanya 8 menit. Berarti saya mengajar itu harus 8 menit. Makanya saya buat rancang, saya buat skenario pembelajarannya mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup itu harus 8 menit. Ya, jangan sampai lebih. Ya, kalau bisa pas gitu ya ketika nanti ketika asesor menyampaikan waktu selesai, ya kita sudah selesai. Jangan sampai waktu kita masih panjang, masih lama, asesor sudah menyampaikan waktunya habis, kan belum selesai kita ya. Jadi kan belum terlihat oleh asesor cara kita mengajar seperti apa. Untuk itu, setelah kita membuat LPP, kemudian menyiapkan alat peraga, rancang skenario-nya buat oleh teman-teman seolah-olah teman-teman mengajar, hanya ilustrasikan, tuliskan di dalam sebuah catatan, diketik oleh teman-teman semuanya. Saya mengajar seperti apa, ngomongnya seperti apa gitu ya, dibuatkan sampai waktu yang memang dibutuhkan pada saat simulasi ya. Itu sangat penting sekali teman-teman, supaya teman-teman tidak kelewatan atau tidak kurang banget gitu ya, supaya teman-teman juga mempersiapkan gitu ya. Nah, kemudian setelah kita merancang, kita melatih uji coba oleh kita ya. Nah, untuk latihan ini fungsinya adalah kita untuk mencek skenario nih pembelajaran dengan waktu yang simulasi mengajar yang sangat singkat tersebut. Misalkan kita hanya dikasih waktu 10 menit nih teman-teman semuanya pada saat kita melakukan simulasi mengajar. Karena saya itu 8 menit, maka saya buat skenario, saya mengajar 8 menit. Tapi semua langkah-langkah mulai dari pendahuluan sampai penutup, LKS, LKPD-nya terlihat, dibagikan, dan sebagainya, itu harus cukup 8 menit teman-teman semuanya. Maka kita harus melatih dan berlatih untuk menguji coba pas atau tidak, tepat atau tidak skenario yang kita buat ini sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat simulasi mengajar. Jangan sampai tidak ini teman-teman. Pokoknya dibuatkan rancang skenario ini, kemudian diuji coba lagi. Selain juga untuk mencek waktu yang dibutuhkan, yang ditentukan oleh tim di simulasi mengajar, kita juga untuk membiasakan diri sudah mengajar, terbiasa mengajar dengan pola di simulasi mengajar ini ya. Jadi kita terbiasa dan juga kita bisa menenangkan diri teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai asal-asalan ya teman-teman. Pokoknya rancang sesuai dengan waktu yang sudah tetapkan, tapi kita mengajarnya sesuai dengan waktu yang full ya. Tapi seolah-olah yang full, meskipun waktunya hanya sedikit ya teman-teman. Coba dibuat yang benar. Kemudian yang tahap 2-nya adalah menjelang. Menjelang ini teman-teman pada saat teman-teman sebelum masuk SIM PKB, sebelum masuk simulasi mengajar, artinya pada saat waktu teman-teman akan mulai
melakukan simulasi. Artinya misalkan teman-teman ketika teman-teman kebagian jam 10 untuk simulasinya, nah teman-teman jam 7 itu sudah selesai atau hari sebelumnya sudah selesai tuh. Menyiapkan apa? Pasang alat media pembelajaran. Misalkan kita butuh infokus, pasang infokusnya. Kemudian pasang juga media pembelajarannya. Kebetulan waktu saya itu topiknya tentang proklamasi kemerdekaan ya. Nah, saya memasang infokus, pidato proklamasi Pak Presiden Soekarno, kemudian saya buat teks proklamasinya, kemudian dibuatkan peta pikirannya. Itu sudah ditempel semua teman-teman semua. Ya, jadi ini kita menjelang simulasi ketika kita mendapatkan jadwal jam 10, kita sudah siap-siap pagi-pagi sudah masang nih. Atau yang kayak gini kan bisa dipasang hari sebelumnya supaya kita tidak capek, tidak ngos-ngosan. Kalau bisa kita akan mendadak, kemudian banyak media yang akan kita pasangkan. Kalau bisa mendadak kan kita repot, ngos-ngosan juga nanti pada saat kita simulasi pembelajarannya ya. Kemudian siapkan KTP sebagai tanda pengenal. Ini penting teman-teman semuanya. Siapkan KTP teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai lupa nanti ada sesi perkenalan teman-teman semuanya. Nanti ditanya KTP kita sudah menyiapkan sampaikan, perlihatkan KTP kita ya. Bahwa yang mengejar ini sesuai dengan data di SIM PKW Anto Sugiri, KTP pun Anto Sugiri gitu ya. Kemudian siapkan juga alat-alat tulis, kertas post-it, alarm jam dan lain-lain. Maksudnya di sini spidol yang kita butuhkan atau kertas yang kita butuhkan. Kertas post-it nih yang kita butuhkan nih. Misalkan ini kan ada peta pikiran nih. Nanti anak-anak silakan isi di kertas post-it ini apa yang ya tulis kertas post-it. Kita bagikan kertas post-itnya ya. Kemudian tempel seolah seperti itu. Kemudian alarm atau jam. Teman-teman harus memasang jam di depan kita ya. Biasanya kan jam adanya di belakang kita sehingga murid-murid kita melihat ya, peserta didik kita melihat jamnya di belakang kita atau di depan anak-anak kita. Nah, sekarang kita balik. Jamnya itu ada di depan kita ya atau di belakang posisi anak-anak kita supaya kita tahu bahwa kita itu mengajar sudah berapa menit ya. Persiapan kalau misalkan kita hanya dikasih waktu 10 menit, ketika kita menit ke-8 kita sudah close atau kita sudah masuk ke dalam penutupan ya. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian pastikan media atau alat yang sudah terpasang berfungsi. Infokusnya harus berfungsi, laptopnya harus berfungsi teman-teman. Ini pun difungsikan semua teman-teman ya. Jangan sampai pada saat kita mau mulai pembelajaran, tiba-tiba tidak berfungsi. Atau misalkan charger laptop ketinggalan, udah lowbat dan sebagainya. Makanya harus benar-benar disiapkan untuk itu. Jangan sampai mendadak persiapannya. Misalkan kita jam 10, jam 10 kita sudah masuk. Kita sudah baru menyiapkan, sedangkan kita sengaja harus sudah masuk ke SIM PKB menunggu asesor kita ya. Kalau sudah beres teman-teman semuanya, kita sudah yakinkan rapi semuanya, maka teman-teman siapkan kopi sambil menyerebut kopi, masuk ke SIM PKB 1 jam atau 30 menit sebelum asesor masuk. Jadi kita yang menunggu teman-teman, jangan sampai kita yang ditunggu. Ketika kita sudah masuk ke aplikasi simulasi mengajar, ya kita sambil menyerut kopi, menenangkan diri ya teman-teman. Kalau yang suka ngopi silahkan ngopi, yang ngeteh silahkan ngeteh dulu. Dengan memastikan bahwa semua alat yang akan kita gunakan sudah terpasang dan sudah disiapkan teman-teman semua ya. Itu fungsinya kita tahap menjelang ini. Jadi jangan sampai mendadak teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan teman-teman ke tahap inti, yaitu tahap simulasi mengajar ya. Perhatikan. Yang pertama ketika teman-teman sudah masuk, teman-teman kemudian nanti asesor pun masuk. Ya. Nah, pada saat asesor masuk, kita akan perkenalan. Nah, tadi saya sampaikan KTP-nya siapkan. Nah, di sini ada KTP saya nih. Nah, ada KTP saya. Siapkan KTP-nya, teman-teman semuanya. Kemudian mimik kita, bahasa kita tentunya santun, teman-teman. Nanti kita akan bertanya jawab. Kita akan ditanya, kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan, jawabannya apa ya terkait dengan perkenalan dan sebagainya, ditanya nanti sekolahnya di mana, kemudian kabupaten dan sebagainya, kemudian nanti KTP ya, nanti mencocokkan dengan CV yang sudah kita masukkan, kita tempat tugas dan sebagainya di mana, itu silahkan nanti dijawab oleh teman-teman tentunya dengan bahasa dan mimik yang sopan dan santun. Kemudian ketika nanti teman-teman dipersilakan langsung mengajar seperti biasa tentunya dengan skenario yang sudah dirancang.
Kenapa saya menyampaikan mengajar seperti biasa? Teman-teman kan sudah biasa mengajar, kita kan sudah biasa mengajar ya teman-teman semua ya. Jadi kita langsung ketika silakan dimulai untuk simulasi mengajarnya. Langsung kita mengajar teman-teman ya. Jangan menunggu, jangan memasakin lagi itu lagi karena kan kita sudah persiapan. Nah, contoh nih, saya ini kan menggunakan peta merah putih nih. Nah, peta merah putih ini ya pita merah putih ini sudah saya pasang sebelum asesor masuk ya. Kenapa saya menggunakan pita merah putih ini? Ini kan sedang hari kemerdekaan nih teman-teman, makanya saya menggunakan pita ceritanya gitu ya. Saking bahagianya. Teman-teman pun silakan kalau misalkan ada yang aksesoris yang akan digunakan ya silakan juga ya. Nah, ini untuk menambah semangat saya aja mengajar gitu ya teman-teman. Dan memang ini menambah juga kayak meyakinkan asesor bahwa memang kita sudah siap mengajar secara profesional ya. Kita sudah siap mengajar sesuai dengan tema yang akan kita bawakan ya. Merah putih merdeka, ada bendera, kemudian ada pita merah putih yang kita gunakan ya. Selain itu media-media pembelajaran yang sudah kita siapkan juga ya. Kemudian kita harus mengingat nih tujuan pembelajaran, 3 langkah pembelajaran ini harus tersampaikan teman-teman semuanya. Jadi ingat tujuan pembelajaran, kemudian 3 langkah pembelajaran ini harus tersampaikan, jangan sampai lupa ya. Kita mulai mengajar, ingat tujuan pembelajaran yang disampaikan, kemudian di 3 langkah pembelajaran tersampaikan apa saja nih? Mulai dari pendahuluan, kemudian inti, dan penutupan itu harus jelas terlihat pada saat kita mengajar, simulasi mengajar meskipun waktu kita hanya sedikit. Makanya kita dibutuhkan untuk berlatih ya. Makanya skenario harus dibutuhkan nih untuk berlatih ya. Untuk apa namanya? Supaya tidak ada yang terlewat tahapan-tahapan inti ini. Karena kita mengajar ini harus jelas terlihat intinya ya. Bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak kita pada saat pembelajaran, kemudian langkah pendahuluannya apa saja kita itu terlihat, kemudian kegiatan intinya apa saja itu terlihat, penutupannya pun terlihat. Nah, pada saat penutupan pun kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di pertemuan yang akan datang itu apa, sampaikan juga itu ya. Itu di penutup teman-teman semua ya. Kemudian penguatan pun di penutup harus ada teman-teman. Kemudian LKPD atau LKS atau alat yang teman-teman sudah siapkan, apalagi dicantumkan di dalam RPP, itu harus sampaikan. Misalkan begini teman-teman semua ya. Meskipun memang ini waktunya mendesak, hanya mepet ya, hanya 10 menit, tidak sesuai dengan harapan. Misalkan kita kan biasanya 1 jam pelajaran, 1 JP itu kan 35 menit ya. Nah, contoh saya nih teman-teman. Pada saat mengajar memutar video, saya menyampaikan begini, anak-anak tolong simak amati video ini. Ya sudah, tidak banyak-banyak, tidak lama-lama teman-teman semuanya. Langsung kita bagikan kertas post-it itu. Ya, jadi tidak lama-lama. Begitupun juga dengan peta pikiran ini. Bagikan kertas post-it, nah, tempel, udah selesai gitu ya, seolah-olah ada. Nah, kalau saya kan pandemi itu kan tidak ada siswanya ya. Jadi seolah-olah kita mengajar kosong, tidak ada siswanya, tapi kita mengajar seolah-olah ada siswanya. Pokoknya harus aktif, kreatif, ini semuanya harus digunakan. Ketika kita menyampaikan LKS, kita bawa LKS-nya, bagikan. LKS dan LKPD tetap kita bagikan, teman-teman semua ya, ke anak-anak kita. Jadi terlihat kita semua yang kita siapkan di RPP itu semuanya kita gunakan. Jangan sampai ada LKPD atau LKS yang kita gunakan tidak digunakan, tidak berfungsi ya. Makanya semuanya harus ada fungsinya. Karena waktu terbatas, setiap kegiatan harus terlihat meskipun sebentar. Semua yang penting langkah-langkah itu tersampaikan. Semua alat peraga, LKPD, LKS yang disiapkan oleh kita itu semuanya berfungsi. Artinya tidak nganggur, teman-teman. Ya, nih, semuanya sudah saya siapkan. Kan kita khawatir ya. Ini ada RPP, ada bukunya, kemudian ada kertas post-it, ada pulpen dan sebagainya. Ini dalam rangka persiapan kita, ya. Begitu teman-teman semuanya ya, yang saya sampaikan, yang saya alami pada saat saya melakukan atau simulasi mengajar. Ya silakan teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar apa saja ya. Karena simulasi mengajar, kemudian wawancara ini hal yang sangat penting juga yang harus dilalui oleh teman-teman semuanya. Teman-teman yang jelas harus meyakinkan bahwa teman-teman itu adalah guru yang profesional, siap bagaimanapun juga, dimanapun juga, ya dengan
waktu yang singkat pun teman-teman bisa menyampaikan, bisa mengajar, tapi semuanya skenarionya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan pada saat nanti melakukan simulasi mengajar. Ya, ingat persiapkan kita ini seorang guru yang profesional menjadi guru penggerak. Nah, kemudian trik dan tips seleksi wawancara pendidikan guru penggerak ini simak nanti di video berikutnya. Nanti akan saya sampaikan ya. Sehat terus, sukses terus buat kita semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan tanda lonceng, like, dan silakan bertanya apabila ada yang disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju. KBGB Kabupaten Bogor, Katara Karasa. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.